Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Jumpa pada kesempatan siang hari ini dalam acara webinar Ampera. Ayo wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dengan tema kita pada kesempatan hari ini, tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara webinar kita pada kesempatan siang hari ini, kami informasikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu agar dapat menuliskan nama dengan menggunakan format nama underscore kemudian asal instansinya. Sekali lagi kami informasikan sebelum kita memulai acara webinar pada kesempatan siang hari ini, kami harapkan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat menuliskan nama dengan menggunakan format nama. Nah, misalnya nama Aisyah, asal instansi misalnya Himpaudi Sumatera Selatan. Jadi nama underscore kemudian asal instansi. Kemudian nanti kami informasikan juga kepada Bapak Ibu semua, kiranya nanti dapat mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand sebelum bertanya atau memberi tanggapan. Kemudian yang ketiga, kami harapkan kepada Bapak Ibu semua harap dapat mute mic-nya saat diskusi sedang berlangsung. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu silakan menuliskan pertanyaan dan pengalaman praktik baik di kolom chat. Selanjutnya yang kelima, nanti pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Kemudian kami harapkan pula kepada Bapak Ibu semua kiranya dapat mengisi lembar refleksi, daftar hadir, dan umpan balik. Demikian kami informasikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala atensinya. Mudah-mudahan acara webinar Ampera ini, ayo wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan segera memulai acara kesempatan hari ini. Kami harapkan kepada Bapak Ibu semua kiranya dapat memperhatikan dengan seksama dan dapat mengikuti acara webinar ini dengan tuntas sampai akhir nanti. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada kesempatan siang hari ini, webinar Ampera, ayo wujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita buka, kita awali dengan pembukaan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, dalam kesempatan ini kami harapkan kepada Bapak Ibu semua dapat memperhatikan dengan seksama. Baik yang terhormat Kepala BPNP Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, Ketua Tim Kerja 01 Ibu Dr. Dian Ekawati MPD, kemudian para narasumber pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi dalam kesempatan hari ini, dalam webinar hari ini, sekali lagi dalam pembukaan kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
terima kasih narasumber dan hadirin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan, arahan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini secara resmi oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Bapak Arya Ahmad Mangunwibawa SPSI MSI, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf pada seluruh Bapak Ibu peserta webinar. Seyogyanya, Bapak Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan akan membuka kegiatan webinar ini. Namun dikarenakan ada kegiatan lain, maka untuk pembukaan ataupun sambutan webinar ini diwakili oleh saya secara mewakili beliau sebagai tim kerja, sebagai Ketua Tim Kerja Publikasi dan Komunikasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Pertama kami sampaikan yang terhormat Bapak Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota, dan tentu saja Bapak Ibu peserta dan juga narasumber webinar Ampera yang berbahagia. Izin pada kesempatan ini kembali saya mewakili Bapak Kepala menyampaikan poin-poin sambutan dan arahan beliau untuk kegiatan webinar 7 Kebiasaan Anak Indonesia Sehat ini, Bapak Ibu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada webinar ini dalam topik 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua pada webinar ini sebagai wujud untuk mensosialisasikan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak Ibu, apresiasi juga kami sampaikan pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan webinar ini, khususnya pada seluruh narasumber webinar ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa informasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pertama kali disampaikan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Mukti MED pada momen Pak Mukti mengajar di kegiatan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 di SD Negeri 59 Kota Palembang. Dan secara resmi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini pada 27 Desember 2024 lalu. Bapak Ibu peserta webinar, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia ini merupakan inisiatif strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul yang selaras Astacita keempat dalam visi pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Gerakan ini juga menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Gerakan 7 kebiasaan ini fokus pada beberapa kebiasaan utama, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Selanjutnya, fokus aktivitas ini berorientasi pada penguatan karakter bangsa, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri, dan bermanfaat. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sebagai program baru dari Kemendikbudristek, masih banyak ekosistem pendidikan dan masyarakat yang belum memahami esensi tujuan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Dan tentu saja saat ini kondisi ini dipengaruhi oleh situasi dan tantangan di mana anak ataupun remaja masa kini
menghadapi beberapa tendensi seperti kecanduan gawai, kejahatan, kekerasan ataupun hal-hal yang serba instan, problematika psikis ataupun aktivitas seperti begadang yang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga hal-hal terkait antisosial. Hal-hal inilah yang mendorong BPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi secara aktif mengenai gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini melalui berbagai kanal media informasi kepada seluruh ekosistem pendidikan dan masyarakat luas, termasuk orang tua. Bapak Ibu, kami juga menyadari bahwa membangun generasi emas Indonesia memerlukan dukungan dan sinergi dari semua pihak. Sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media adalah elemen penting dalam memastikan keberhasilan gerakan ini. Kami berharap Bapak Ibu melalui webinar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini akan banyak insight, spot inspirasi, dan juga praktek baik bagaimana orang tua dan guru dapat berkolaborasi melakukan strategi edukasi dalam melakukan penanaman kebiasaan dan karakter positif pada anak sejak dini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang nanti dapat, semoga nanti yang disampaikan oleh narasumber kami dapat bermanfaat untuk mendukung terwujudnya karakter anak-anak Indonesia menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga ikhtiar dan langkah baik kita ini dapat berkontribusi positif pada terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Baik, terima kasih kepada Ibu Midiarni Tridayanti Eskom MHRM selaku Ketua Tim Kerja 02 Publikasi dan Komunikasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf tadi sambutan dan arahan dan membuka acara webinar secara resmi disampaikan oleh Kepala BPMP Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Midiarni Tridayanti Eskom MHRM. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja 02 Publikasi dan Komunikasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita foto bersama. Untuk itu kami persilakan kepada seluruh peserta webinar untuk dapat membuka kameranya. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta untuk dapat membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon sekali lagi yang pertama di slide 1. Dari slide 1, kemudian slide kedua, baik, seterusnya Pak Mulyadi dan Pak Ipung ya yang ngambil kamera ini. Iya. Foto bersama, oke. Karena ada 16 slide, kami mohon bersabar Pak Rama, Iya, kawan-kawan. baik. Dan yang di YouTube juga, kami ucapkan terima kasih. Kami akan foto juga di YouTube. Mohon bersabar. Oke, silakan bisa diinformasikan sudah slide berapa? Slide 4. Oke, terus 8, oke. 9, oke. 10, oke.
11, oke. 12, oke. 13, oke. Banyak bener. 14, oke. 15, dan terakhir 17. Terima kasih kawan-kawan. Silakan lanjut Pak Ramang. Dan Baik, YouTube juga sudah didokumentasikan. oke, baik. Terima kasih. Acara foto bersama telah kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu hadirin, kemudian para peserta webinar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama berbagai informasi yang akan disampaikan oleh narasumber. Untuk itu, kami serahkan acara ini kepada moderator. Baik, moderator kita dalam kesempatan hari ini adalah Bapak M. Akbar Rafsanzani, SPD. Kami persilakan untuk memulai acara webinar di dalam kesempatan siang hari ini. Kami persilakan Pak Akbar. Baik, terima kasih banyak Pak Ramang sudah mengantarkan sesi diskusi pada siang kali ini. Terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Ramang. Boleh tombol reaction-nya dong. Terima kasih juga. Saya izin untuk memulai. Bapak Ibu, Sobat Webinar Ampera, ayo mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat datang, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Hari ini saya mau coba cek pemahaman dulu gitu ya. Boleh bantu jawab di kolom reactionnya Bapak Ibu terkait gerakan Anak Indonesia Hebat gitu. Seberapa jauh sih pemahaman Bapak Ibu terkait AIH gitu ya, Anak Indonesia Hebat. 1 sampai 10 ya, boleh ditulis di kolom chat. 1 saya baru dengar, 10 sudah menerapkan, sudah banyak aktivitas gitu ya. Kegiatan-kegiatan, sosialisasi ke orang tua, ke Dewan Guru dan lain sebagainya. Boleh Bapak Ibu silahkan dibantu jawab dulu di kolom chat. Kita bisa lebih interaktif seberapa jauh Bapak Ibu sudah menerapkan, melakukan gerakan Anak Indonesia Hebat. Ada SMK Negeri 1 Rambang Dangku 6, SMP 4 Abab Pali 7, ada yang juga 7 nih. SD Negeri 7 Banyuasin, salam kenal, halo. Wah luar biasa nih, 7777 gitu. Wah luar biasa, ada juga yang masih 6. Terima kasih banyak Bapak Ibu, responnya luar biasa, sangat apresiasi. Boleh tombol reaction-nya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kali ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama nih bercerita, mendengarkan hal-hal yang sangat relevan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Midi terkait Astacita keempat. Bagaimana membangun generasi emas di tahun 2045 melalui gerakan anak Indonesia hebat gitu ya. Hari ini topiknya akan dibahas melalui diskusi santai, ngobrolnya, dan webinar Ampera ini merupakan salah satu kegiatan upaya memperkenalkan ragam program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan pada sesi webinar series yang pertama ini, kita akan membahas terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidak hanya sendirian, saya akan ditemani ibu-ibu cantik pada hari ini gitu luar biasa akan bercerita terkait pandangan pengalaman pribadinya gitu bagaimana membangun gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, boleh kasih tepuk tangan dulu narasumber kita dari Tim Kerja Inovasi dan Transformasi Digital BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dian Ekawati. Gimana Ibu kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, tampil selalu mempesona gitu ya. Terima kasih. Ditunggu perspektifnya, ceritanya, pengalamannya, pandangannya terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Oke, yang kedua, saya juga ingin melihat pandangan dan pengalaman nih Bapak Ibu terkait penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini di sisi sekolah. Kita undang guru dari SD Muhammadiyah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Vivian Indrian Putri. Terima kasih Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih Bapak. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa sekali. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat dia. Tadi udah dari sisi BPMP-nya, dari sisi guru tak lengkap kalau kita dengar kebiasaan anak Indonesia hebat itu dari sisi keluarga gitu. Jadi ada perwakilan nih dari orang tua nih, sobat webinar Ampera. Ada Mama Amalia Sugesti. Halo, selamat siang Mama. Siang, Pak Terima kasih Akbar. banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada BPMP dan semua panitia. Iya. Baik, Bapak Ibu, sobat webinar Ampera,
hari ini kalau misalnya ada hal-hal yang kami tanyakan, ada yang bingung, atau saya juga pernah menerapkan itu, disilahkan. Monggo untuk berbagi cerita di kolom chat pengalaman, atau ada tantangan-tantangan yang menurut Bapak Ibu dan Sobat Webinar Ampera ini sangat dekat dengan, dan kami rasakan gitu. Dan kami juga alami hal tersebut gitu ya. Kita ini memberikan ruang aman, nyaman untuk berdiskusi bagaimana kita sama-sama mendukung, menyukseskan 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat ini gitu ya. Saya mungkin izin mulai diskusinya sama Bu Vivin terlebih boleh, dahulu boleh, gitu ya. Dari Bu Vivin nih, apakah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sudah disosialisasikan nih Bu Vivin? Sekolah tempat Ibu Vivin mengajar, dan bagaimana tanggapan guru sama siswanya? Kalau tadi kita lihat di kolom chat kan ada bervariasi ya Bu Vivin ya, dari angka 1 sampai 10. Dari Bu Vivin sendiri bagaimana nih Bu Vivin? Oke, baik. Sebenarnya aktivitas yang sudah dilakukan tuh sudah berjalan sangat sangat lancar. Yang pertama itu dilakukan dengan bangun pagi. Nah, bangun pagi ini biasanya di awal pembelajaran saya tanya terlebih dahulu. Nah, apakah mereka melakukan aktivitas itu atau tidak? Kebanyakan sekarang anak-anak itu bangun pagi tapi bangun paginya kesiangan. Itu juga kan biasanya peran orang tua juga kan Bu, biasanya berkaitan untuk berkolaborasi sama mereka. Oke, Nah, jadi mm-mm. untuk kebiasaan bangun pagi, guru bisa berperan untuk menanyakan Bu Iya, Vivin ya di betul pagi hari sekali. gitu ya, di kelas gitu ya. Dan Bu Vivin menemukan nih Sobat Webinar Ampera kalau misalnya ada anak-anak yang sulit juga bangun gitu ya Bu Betul, ya, sulit atau bangun. datang telat Iya, gitu ya. kebanyakan ada yang datang telat. Itu kan Iya. peran orang tua tuh kan masih berpengaruh untuk Kalau kita. mereka datang telat biasanya Bu Vivin melakukan apa itu? Saya biasanya untuk mengingatkan mereka. Nah, terlebih dahulu harusnya ini sekitar jam ini harus bangun pagi dan mereka bisa melakukan beribadah terlebih juga kayak Oke, gitu. oke. Jadi peran guru di sana bukan hanya mendengarkan gitu ya, tapi Iya, juga mengedukasi Bu Vivin ya. iya betul. Ini kebiasaan yang sangat sederhana gitu ya, Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera, dan peran pentingnya pada saat bangun pagi itu di orang tua nih, Mah, Ya, betul, gitu. betul, betul, betul Di orang sekali, tua. Pak Akbar. Kalau dari sisi orang tua nih, Mama Amel sendiri bagaimana nih anak-anaknya bangun pagi, atau ada kebiasaan gitu yang dilakukan untuk anak-anaknya biar bisa bangun pagi tuh, Mah? Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi sebelumnya eh, kita ini saya hanya sharing pengalaman pribadi ya Siap. Pak, mengingat bahwa setiap anak-anak itu unik gitu ya, setiap kita orang tua juga unik gitu, dan setiap keluarga itu unik. Jadi setiap keluarga itu punya kebiasaan atau punya cara untuk membangun kebiasaan anaknya masing-masing gitu. Nah kebetulan ini dalam keluarga kami gitu ya Bu, Pak, eh, Alhamdulillah dikaruniai anak-anak itu yang baik gitu ya. Jadi semenjak kecil, jadi setelah kami pelajari itu untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik pada anak-anak itu adalah yang pertama itu adalah kita sebagai orang tua terlebih dahulu harus memulai kebiasaan itu. Nah, jadi sebagai orang tua kita dulu misalkan kita pengen nih yang pertama anak kita bangun pagi, berarti kita harus bangun lebih pagi dari yang kita kehendaki waktunya terhadap anak kita. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami pelajari sebagai orang tua selama ini, yang kedua itu adalah menanamkan kebiasaan itu sejak dini. Jadi sedini mungkin kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti akan prosesnya itu akan lebih cepat ketimbang kalau misalkan setelah anak itu besar. Jadi misalkan nih kalau bangun pagi, nah kebetulan kan misalnya nih kita sebagai orang tua mungkin ya pagi-pagi itu kan harus menyiapkan eh, semua kebutuhan untuk memulai hari. Jadi kita bangun pagi-pagi. Ini anak-anak waktu mereka masih kecil, misalkan sebelum sekolah itu kan tidurnya deket kita tuh. Nah, jadi begitu kita gerak bangun, mereka akan gelisah dan mereka akan dengan sendirinya terbangun gitu loh. Nah, Mencari orang iya tuanya, Mah mencari ya, orang gitu tuanya ya. gitu. Nah, setelah itu nanti lama-kelamaan kebiasaan bangun pagi itu akan terbentuk sendiri. Jadi pada masuk usia sekolah, mereka itu nggak kaget lagi. Mau dibangunin jam setengah 5, ya bangun aja tuh. Ayo Mau ikut, dibangunin iya. jam 5 juga Iya. ini bisa gitu. Iya, itu kebiasaan yang sudah dimulai dari sejak dini gitu Iya, ya, iya Maya. betul 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 Luar sejak dini biasa. malah sebelum mulai sekolah kali ya udah dibiasakan Kalau bangun terkait pagi. gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Mama dapat informasinya dari mana, Ma? Oh Kalau iya, boleh tahu. jadi gini ya, kebetulan anak
anak saya nih ya, itu merupakan salah satu perwakilan bintang Sobat SMP di mana ya jadi Dan dapat merupakan juara 1 gitu ya, Mana? alhamdulillah. Jadi dan merupakan duta dari pendidikan apa ya, dasar dan menengah Iya, kali ya. iya, SMP. Nah, SMP Dasar ya SMP betul. ya. Ya. Nah, kemudian saya dapat informasinya dari anak saya bahwa ada gerakan ini loh, Ma, yang Justru digagas. sosialisasinya dari anak Iya, gitu ya, betul, Ma ya. betul, yang Masya digagas oleh Allah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kemudian setelah saya lihat ini 7 kebiasaan baik, oh ini ternyata sebagian besar itu sudah kami lakukan gitu loh dalam keluarga Oke. gitu. Dan saya juga berpikir bahwa hampir sebagian keluarga besar di Indonesia ini sudah menerapkan Oke. sebagian besar dari Wah, kebiasaan poinnya tersebut. luar biasa itu ya. Hal sederhana yang sebenarnya udah jadi kultur budaya orang Iya, Indonesia betul, gitu ya, betul Maya. sekali. Tapi Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera, saya yakin ada tantangan-tantangan tersendiri yang Bapak Ibu alami. Kalau misalnya boleh mau membagikan cerita pengalamannya, boleh di kolom chat Bapak Ibu terkait bangun pagi. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu ya. Saya izin lanjut ke Budian nih. Budian, kalau tadi kata Mama dan Bu Vivian gitu, ini kebiasaan yang udah biasa gitu, Bu. Kalau udah biasa, pertanyaannya kenapa harus ada gerakan nih, Bu? Kenapa jadi program prioritas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bu Iya, Dian? Bagaimana pandangan Ibu ya, terkait hal jadi ini? kita tadi sudah dengar ya, Bapak Ibu peserta webinar luar biasa pengalaman dari Bu Vivin, pengalaman bagaimana Mama Amel memanage keluarganya. Jadi ini sebuah kebiasaan yang sangat sederhana. Nah, dari kesederhanaan itu akan kita ubah menjadi sebuah gerakan yang ujung-ujungnya menjadi sebuah budaya. Sebab coba bayangin aja Pak Akbar ya, Yep. kalau 7 kebiasaan ini menjadi sebuah budaya dan akan berubah menjadi karakter. Kita mulai dari hal yang sangat sederhana saja, misalnya bangun pagi. Dengan bangun pagi, anak tuh udah belajar bagaimana menghargai waktu. Dan satu hal yang paling penting adalah kita pernah dengar istilah bahwa pagi hari itu adalah pagi di mana kita harus mulai dengan hal yang baik-baik saja. Jadi dengan bangun pagi itu akan berdampak positif Pak Akbar kepada anak. Nanti energi positifnya itu Energinya lebih baik gitu ya, positif ya, luar biasa. belajar dengan semangat. Karena apa? Ketika bangun pagi itu memberikan energi positif kepada anak-anak yang bangun pagi. Gitu Pak Akbar. Saya dapat 2 kata kunci nih luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera nih. Menghargai waktu dan energi positif yang dimulai sejak pagi gitu. Dan peran sekolah sama keluarga sangat strategis di sini. Sobat Webinar Ampera membangun rutinitas sejak pagi dimulai dengan kebiasaan sederhana di pagi hari gitu ya. Selain bangun pagi gitu ya Bu ya. Kan pasti ada syaratnya gitu ya. Kalau mau bangun pagi berarti harus tidur Iya, cepat betul, gitu, betul, Ma gitu. betul, Kalau betul. dari Tidur cepat. orang tua tuh gimana sih, Ma? Anak-anak sekarang kan biasanya main Main gadget. game gitu ya, gawai gitu, Ma. Kalau dari orang tua bagaimana, Ma? Adakah strategi khusus yang dilakukan? Ya, kebetulan anak saya ini usianya itu variatif ya, Pak Akbar. Iya. Jadi ada yang usianya itu 16, 14, kemudian ada yang 8 tahun. Nah, jadi selama proses menjadi orang tua, saya itu belajar terus juga sepanjang waktu gitu ya. Jadi semakin ke sini, Pak. Jadi waktu anak saya yang paling besar itu mulai mulai beranjak nih dari bayi menjadi anak-anak itu kayaknya HP itu belum se sepopuler Ya. sekarang gitu kan. Jadi itu masih mudah loh Pak. Misalnya kita mau ngatur, yuk anak-anak kita tidur jam 9 gitu kan, dibatasin jam 9 malam itu mudah gitu loh. Nah, kalau sekarang itu HP itu sudah di mana-mana gitu loh. Jadi YouTube itu menarik sekali gitu. Jadi untuk memanage itu kami sudah menyepakati gitu ya sekeluarga itu untuk membatasi screen time bagi anak-anak. Jadi dan maghrib, jadi mulai dari maghrib habis makan sore itu nanti sholat maghrib berjamaah. Nah itu setelah itu nggak ada lagi waktu untuk screen time, Pegang ya gawai gitu ya, Ma ya. dan iya betul. Nah terserah mau ngelakuin apa, misalkan belajar gitu ya, baca buku. Pokoknya sampai nanti jam 9 itu diusahakan untuk sudah tidur. Jadi walaupun mereka belum ngantuk, nanti mereka melamun-melamun akhirnya tidur sendiri. Iya betul.
Jadi nanti akhirnya kan kebiasaan tuh. Ya, jadi mereka akan tidur jam 9, mungkin paling lama jam setengah 10, nanti bangunnya itu sekitar pukul setengah 5 sampai pukul 5. Masya Masya Allah, Allah. luar biasa. Boleh tombol reactionnya dulu dong, Sobat Webinar Ampera. Peran ibu yang baik ini. Luar biasa ya. Itu saya rasakan sendiri gitu ya. Kalau misalnya banyak distraksi gitu, kita pegang sesuatu, sadar nggak sadar, scrolling-scrolling, ujung-ujungnya jam berapa Iya, gitu kita betul, tidur betul, gitu ya. betul. Dengan adanya kesepakatan bersama tadi, pembatasan, Iya, betul. melimitasi adanya akses-akses informasi yang kurang baik gitu, dan juga mengurangi aktivitas-aktivitas lainnya di malam Iya. hari itu membuat kita tidur lebih teratur gitu ya. Sebenarnya Bu Dian, kalau tidur lebih awal tuh ada dampaknya nggak sih untuk kita gitu secara pribadi Ya, gitu? secara pribadi, secara kesehatan, secara psikologis itu akan berdampak Yap, gitu ya. yap. Kalau kita nih saja orang dewasa, kalau tidur kurang gimana pagi harinya? Lemas, lesu, Kurang gitu Bad kan. mood gitu Bad ya. mood gitu ya. Jadi rasanya tuh ke kantor bekerja aja lesu, apalagi anak-anak. Kebayang nggak kalau Sepakat. anak-anak tuh ya, kalau mereka kurang tidur. Nah, Hmm. disinilah peran orang tua dan guru mengingatkan. Nah, salah satu solusinya tadi mungkin dari Mama Amel tadi, Yap, bikin kesepakatan, diajak yap. mereka untuk belajar, membuat kesepakatan. Oke, boleh main gitu ya, tapi sampai jam sekian. Oke. Kenapa? Semakin lama kita tidur gitu ya, itu akan bisa memulihkan energi kita. Yap. Iya, Jadi ketika energi itu full, Ya. gitu ya, anak-anak kan akan lebih semangat besok pergi ke sekolah. Yang pasti yang seperti saya sampaikan tadi, belajarnya lebih fokus. Iya. Karena energinya cukup. Yap. Begitu Pak Akbar. Yap. Yap. Staminanya ada. Staminanya ada, udah full. Jadi untuk aktivitas esok hari, mereka tuh secara fisik, mental udah siap tempur gitu. Yap. Karena apa? Yap. Salah satunya adalah mereka tidur yang cukup gitu Pak Akbar. Tidurnya cukup ya. Wah, luar biasa. Tidur lebih awal itu ya memulihkan energi ya Bu Dian ya. Ujung-ujungnya fokus gitu. Anak-anak juga sehat fisik dan mentalnya gitu ya. Terkait mental nih, kalau bangun pagi-pagi mah biasanya aktivitas beribadahnya bagaimana kalau boleh tahu mah? Oh, jadi ini juga apa ya? Kebetulan nih Pak Akbar. Jadi Yap. kami ini dari keluarga yang apa ya? Notabene itu bapaknya itu kan lulusan pesantren gitu loh. Oh iya. Jadi punya apa ya istilahnya Disiplin ya gitu ya. masalah ibadah gitu memang disiplin tuh dari kecil gitu. Jadi masalah beribadah itu udah ditanamkan sejak kecil. Jadi ya sebelum subuh itu anak-anak kan udah bangun tuh udah bersiap-siap ya udah nanti kita sholatnya kalau misalkan memang kita ada di rumah semua paling nggak 2 orang itu diusahakan untuk sholat berjamaah gitu. Jadi insya Allah sih kalau kita biasakan sejak kecil itu nanti ketika mereka bertumbuh itu kita tuh tidak khawatir. Jadi insya Allah anak saya yang SMP atau SMA itu saya tuh tidak pernah menanyakan lagi apakah mereka sudah sholat gitu. Karena saya Karena sudah yakin, terbiasa ya, gitu ya. saya sudah yakin mereka pasti sholat gitu. Oke, luar biasa. Ini orang tuanya, keluarganya membangun habit itu tadi gitu ya, Habitnya kebiasaan tadi gitu. Kalau kita tanya nih dari sisi guru nih, Bu. Tadi kan udah denger nih cerita bagaimana aktivitas ibadah yang dilakukan di keluarga gitu. Kalau dari sisi sekolah, kelas gitu, adakah yang mau diceritakan gitu, Bu, kebiasaannya? Kalau dari sekolah saya kan ngajar kelas 5, guru kelas. Nah, saya kan ngajar di SD Muhammadiyah Tanjung Raja. Dalam program itu, SD Muhammadiyah Tanjung Raja tuh sudah melakukan setiap paginya sholat duha. Nah, setelah sholat duha tuh kami mengajak anak-anak untuk membaca surat ayat-ayat pilihan, lalu berdoa, belajar, seperti itu. Dan juga kami sebagai guru mengingatkan mereka, kalau beribadah itu kan sangat penting, kan sangat religius untuk kita, Yap, untuk yap, kebaikan kita sendiri dan yap. anak-anak. Dan juga berpengaruh, orang tua itu sangat penting juga, kayak Ya, gitu. biar Iya, konsisten gitu ya, konsistennya. Bu Vivian ya, Iya, gitu ya. Di sekolah juga diajarkan, di diajarkan. keluarga juga gitu. Kalau terkait karakter untuk beribadah nih, bagaimana nih Bu Dian pandangannya gitu? Iya. Nilai apa yang ingin kita biasakan, tumbuhkan kepada anak-anak Indonesia? Ya, jadi kalau mendengar cerita tadi, bagaimana setiap anak itu mungkin tiap orang tua pasti udah memiliki cara, haunya masing-masing untuk menemukan kebiasaan. Salah satunya tadi rajin beribadah, Iya, betul. begitu ya. Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua, oleh guru adalah bagaimana setiap anak itu bisa mensyukuri, bersyukur kepada Tuhan dan juga mendekatkan diri mereka kepada Tuhan seperti itu. Karena dengan mereka dekat dengan Tuhan, mereka akan lebih apa ya
sifat-sifat regionalitasnya akan lebih Ya, tinggi. religiusitasnya ya. Ya. Berterima kasih kepada Tuhan terhadap apapun yang dimilikinya, Hmm. bersyukur Hmm. atas apa yang dimilikinya dan juga di sekelilingnya. Seperti itu Pak Ahmad. Yap. Jadi yang ingin tekankan pada kebiasaan beribadah adalah mendekatkan anak-anak kita, anak Indonesia itu nantinya tidak lupa pada Tuhannya. Yap. That's the Betul, key. betul. Ya, Gitu. Pancasila gitu ya, Bu, ya, Pancasila, nomor iya. 1 gitu ya. Jiwa anaknya ini rasa syukur kalau misalnya dia lagi sehat gitu ya. Bersyukur kalau sehat, Fit gitu. sakit juga tetap bersyukur Yap, gitu yap, ya, yap. sambil berefleksi gitu ya. Yap, yap. Oke. Oke, luar biasa nih Bapak Ibu. Saya mau coba berinteraksi juga Bapak Ibu. Nah, ini ada cerita juga nih dari Clara Sartika SD Negeri 7 Banyuasin gitu. Untuk Mama Amel nih, Mama Amel. Boleh Boleh dibantu chatnya tim? nanti, chat. Oke. Kelewatan ya. Clara Sartika tadi sepertinya mau komunikasi sama Mama Amel gitu ya. Berterima kasih, ini salah satu contoh orang tua di mana orang tuanya itu sangat aware gitu, sangat sadar bagaimana menumbuhkan kebiasaan yang baik di rumah. Alhamdulillah ya Mama Amel ya gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau misalnya ada lagi yang mau berbagi cerita atau ada program-program aktivitas beribadah yang sudah dilakukan di kelas apapun di sekolah yang mungkin bisa jadi inspirasi satu dengan yang lainnya selain seperti yang dicontohkan sama Bu Vivin tadi, disilahkan Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan selamat datang, ini kurang lebih Bu Dian, Bu Vivin, Mama Amel, ada 460-an ini orang yang sedang bergabung. Di YouTube ada Di YouTube ada berapa? 100 lebih gitu, luar biasa. Luar Kami biasa. apresiasi semangatnya, dukungannya gitu, rasa ingin tahunya itu luar biasa sekali terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya. Tadi kita ini nih, Clara Sartika dari SD Negeri 7 Banyuasin gitu ya. Iya. Mama Amel ini contoh orang tua yang sangat perhatian dengan anaknya gitu, penuh kasih sayang. Namun kan tidak semua orang tua Ya, gitu betul, yang memiliki betul, awareness, betul. kesadaran, edukasi gitu, pemahaman terkait itu. Apalagi di sekolahnya Bu Clara ini anak yang memiliki kasus gitu ya Bu ya gitu. Ada kendala sosialnya gitu. Jadi ada tinggalnya sama ya orang tua lainnya gitu, keluarganya. Jadi ya benar, sepakat sekali Bu Clara Sartika. Hal tersebut sangat dekat gitu ya Bu dengan kita gitu. Ada tantangan isu sosial gitu, isu ekonomi dan lain sebagainya juga mempengaruhi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke. Kalau Bu Dian sendiri kalau bisa menanggapi hal tersebut, apa yang kira-kira bisa kita lakukan nih Bu Dian? Terkait dengan bagaimana pola asuh Yap. beribadah tadi ya, tadi kan kalau beribadah tadi menanggapi yang setiap orang akan memiliki keunikan seperti yang disampaikan oleh Bu Amel tadi. Jadi untuk konteks Bu Amel mungkin kita akan menerapkan pada konteks yang berbeda nantinya, tergantung bagaimana kondisi dan kasusnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kebiasaan ini percayalah bahwa kebiasaan baik ini merupakan sesuatu hal yang memang sudah biasa kita lakukan gitu. Jadi dan ini akan kita mencoba untuk memperkuat kebiasaan itu menjadi bagian. Kalau pesannya Pak Menteri sih waktu itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini adalah sebuah proses bagaimana kita membangun karakter anak dengan cara yang rileks, dengan cara yang santai gitu ya Bu ya. Tidak kaku tulis dalam sebuah format, tapi betul-betul sebuah karakter yang dikembangkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan langsung bisa diterapkan. Gitu, Pak Ahmad. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Dian, terima kasih juga Bu Clara. Kita tadi juga berbahas tentang kesehatan jiwa gitu ya Bu gitu. Kalau misalnya keterkaitan di kebiasaan lainnya itu ada aktivitas fisik dan olahraga juga nih. Kalau dari Bu Vivin nih Bu Vivin, bagaimana peran guru nih Bu dalam mendorong anak-anak untuk aktif secara fisik nih di sekolah? Adakah cerita yang ingin dibagikan juga nih Bu Vivin kepada sobat webinar Ampera? Dari pengalaman saya, olahraga itu bukan hanya sekedar di luar saja, tetapi olahraga itu bisa di dalam kelas. Contohnya, saya sering mengajak anak-anak untuk ice breaking terlebih dahulu pada saat pembelajaran. Nah, ice breaking itu biar anak-anak itu semangat untuk pembelajarannya. Dari itu, saya memulainya terlebih dahulu. Nah, boleh saya contohkan atau gimana? Boleh. Jadi Bu Vivin ini ada ice breaking gitu ya Bu, yang mungkin waktunya tinggal 5-10 menit. Boleh. Ada aktivitas tambahan gitu ya. Vivin mau berbagi, Iya, Bu. silakan boleh. Nah, setiap harinya saya kayak gini.
ada yang namanya tepuk semangat. Boleh kita sama-sama bareng-bareng? Boleh, boleh. Sobat webinar juga boleh, tim kru juga boleh ngikutin gitu ya. Di belakang udah ada ratusan tim kru yang boleh, silakan Bu Vivin. Tepuk semangat. Semangat. Enggak, Semangat. Nah, itu salah terasa jadi siswa SD ya. Ya, itu salah satu untuk menarik perhatian mereka agar mereka semangat untuk pembelajaran. Nah, selain itu juga saya juga memperkenalkan mereka dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dengan cara nyanyian. Oke, ada lagunya ya. Lagunya Pak, Oke. kayak gini ya. Eh, bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Luar biasa. Jadi secara tidak langsung anak-anak juga tersosialisasi melalui cara yang menyenangkan Iya. gitu ya Vivin ya. Iya, Pak. Ada lagu-lagunya gitu ya. Ada Luar lagunya. biasa. Boleh dong Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera tombol reactionnya untuk Bu Vivin luar biasa. Kasih love-love-nya boleh, jempolnya boleh untuk Bu Vivin. Terima kasih Bu Iya. Vivin. Kalau tadi dari guru gitu ya di kelas, dari sisi orang tua nih, Mama Amel, gimana aktivitas fisiknya untuk menjaganya di anak-anak gitu? Ya, jadi saat ini terus terang ini Pak, Ya. jadi anak-anak kita itu eh, apa ya, itu mengalami masa waktu di sekolahnya itu kan panjang tuh. Ya. Jadi dari pagi, misalkan kami itu harus berangkat itu maksimal itu pukul 6 pagi karena jarak antara rumah ke sekolah itu kan lumayan jauh tuh kan. Jadi supaya menghindari macet dan menghindari terlambat, jadi maksimal pukul 6 itu kami sudah harus sudah harus berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Nah, dikarenakan waktu yang seperti itu, jadi pagi itu otomatis nggak ada waktu nih buat olahraga, misalkan gitu kan. Nah, sore anak-anak kita itu saat ini itu akan ditambah lagi dengan misalkan nih sudah pulangnya sore, nanti ada les tambahan lagi gitu, pelajaran tambahan di luar sekolah. Jadi memang hampir sebagian besar waktu anak-anak itu dihabiskan untuk belajar ya Bu. Gitu ya Bu. Untuk saat ini saya rasakan fenomenanya tuh seperti itu gitu. Jadi memang untuk aktivitas fisik itu mau tidak mau kita harus apa istilahnya tuh menggerakkan, mengeraskan kemauan ya untuk menggerakkan diri gitu ya. Jadi ya paling Bu untuk kami itu bisanya itu cuman Sabtu atau Minggu gitu Weekend ya. gitu ya Mama ya. Jadi paling keliling-keliling komplek gitu jalan kaki atau naik sepeda sih gitu. Gitu aja Pak kalau Oke. pribadi. Iya, ya hal-hal sederhana yang bisa dilakukan juga ya waktunya juga. Sekaligus ada kedekatan sama anak-anak gitu ya, Ma. Oke, luar biasa. Saya mau geser dulu sama Bu Dian nih, Bu Dian. Kenapa sih butuh ada kebiasaan olahraga gitu ya, gerak fisik gitu, Bu Dian? Padahal kan sudah ada di struktur kurikulum mata pelajaran PJOK nih, Bu Dian. Kenapa harus ada tambahan lagi nih 7 kebiasaannya tuh? Saya mungkin mengutip dari pernyataannya Bu Amel tadi. Ini kan saat ini anak itu waktunya full, panjang seperti itu kan. Nah, sebenarnya kita tuh perlu juga melatih selain olah pikir yang kita kembangkan gitu ya. Kita tuh harus pastikan ada yang terjadi seperti olah karsa, olah fisik Olah gitu. tubuh. Olah tubuh Yep. itu harus ada sesuai dengan ajaran Bapak pendidikan kita ya. Jadi mereka terintegrasi. Nah, kalau kita lihat dari kurikulum betul ada 2 JP, tapi kan 2 jam pembelajaran. Tapi saya rasa yang namanya olah fisik itu tidak cukup dengan 2 jam mata pelajaran. Harusnya itu dilakukan di setiap waktu gitu. Mengingat tadi bahwa kita perlu keseimbangan antara fisik, jiwa, ya dan emosi kita semuanya itu harus balance. Jadi tujuan dari kebiasaan berolahraga adalah timbulnya sebuah kebiasaan. Nah, itu memang harus sedikit dipaksa ya Bu ya supaya jangan Anak-anak zaman sekarang gitu ya, Mama. Jadi yang namanya keseimbangan jiwa, raga, dan fisik seperti itu. Nah, satu lagi sih dampak positifnya resilience, sportivitas dengan berolahraga. Kita pengen menambahkan nilai-nilai sportivitas kepada anak.
Dengan caranya apa? Dengan berolahraga, berkompetisi dengan sehat tapinya. Jadi banyak hal positif sih memang yang bisa kita kembangkan karakter anak melalui aktivitas, melalui kebiasaan Baik. berolahraga itu tadi Pak Akbar. Sepakat sekali. Jadi kita ingin membentuk generasi yang aktif gitu ya, Bu Dian ya. Tangguh gitu ya. Fisiknya sehat, bahagia, percaya diri gitu ya, disiplin, ketangguhan gitu ya. Dan itu juga sangat berkaitan dengan asupan gizinya gitu ya. Makannya gitu nih. Asupan yang sehat gitu ya. Saya izin tanya nih, fenomenanya anak-anak zaman sekarang ini bahas isu yang terkini ya. Sobat webinar Ampera gitu. Anak-anak zaman sekarang ini sulit kalau mau makan makanan yang diolah gitu ya. Biasanya yang instan gitu ya. Jadi Kalau Bu Vivin sendiri melihat fenomena pola makan anak-anak itu di kelas bagaimana ya Bu Vivin? kalau saya lihat fenomena makan di sekolah tuh kebanyakan anak-anak banyak makan mie kayak gitu ya. Iya. Tapi dengan adanya program makan siang gratis ini, program makan pagi gratis ini, kami melihat anak-anak ada juga yang senang makan sayur-sayuran dengan cara saya membawa makanan sendiri. Oh, ini makanan bergizi loh. Seharusnya ini digunakan untuk makan kayak gitu. Oke, jadi sekolah SD Muhammadiyah Tanjung Raja ini salah satu sekolah yang sudah menerapkan makan bergizi Iya, makan gratis gizi gitu ya, Bu gratis, Vivin ya. gratis. Oke, luar biasa. Dan Bu Vivin sudah mencontohkan ya Sudah kepada anak-anak jalan gitu ya, sama. kalau bawa bekal sendiri Iya, bawa bekal makannya sendiri. gitu ya. Oke, luar biasa. Adakah cara edukasi Bu Vivin selain tadi bawa bekal gitu yang Bu Vivin lakukan kepada anak-anak terkait, kan tidak semua anak ya Bu Vivin ya yang suka makan sayur gitu ya. Betul. Kalau Bu Vivin sendiri dari guru, peran kita bagaimana? Ya, saya mengingatkan untuk bahwa makanan ini tuh memang bergizi dengan cara saya mencontohkan bawa makanan terlebih dahulu. Oh, ini makanan bergizi loh, harus dimakan dan berguna untuk tubuh kita sendiri Oke, gitu. jadi anak-anak melihat contoh Iya, dari melihat guru dari sendiri dari gitu gurunya ya. juga. Saya rasa juga ini dialami nih sama Mama Amel gitu ya. Betul. Anak-anak picky eater nih mah, anaknya sulit makan sayur nih mah, atau milih aku mau cuma makan ini aja gitu. Kalau Mama Amel sendiri ada tips nggak atau cerita yang menarik yang mau dibagikan nih mah? Kalau kami nih kebetulan dari 3 anak saya itu, yang 2 yang cewek-cewek itu alhamdulillah nih pemakan segala ya Pak. Omnivora sejati gitu ya. Iya, betul. Omnivora Jadi sejati. apa namanya, nggak milih-milih makan, dan alhamdulillah nih anak-anak ini dari kecil itu memang apa ya, tidak membiasakan diri jajan. Jadi semua bekal yang dibawa dari sekolah, semua yang dimakan, maksudnya makanan yang di sekolah itu saya bawakan dari rumah gitu. Jadi saya siapkan dari rumah. Nah kebetulan yang 2 kakaknya itu nggak sulit makan, jadi apapun yang kita berikan itu ya dibawa, dimakan, nanti dihabiskan. Nah kalau yang kecil itu sedikit pemilih karena nggak terlalu suka berbagai macam sayuran, ya caranya ya sebagai ibu nanti dipilihkanlah makanan yang dia suka gitulah, dibawa ke sekolah gitu. Yang penting di sekolah itu nggak lapar gitu ya Bu. Dan ya makanannya kalau kita pikir cukup bergizi gitu, insya Allah. Oke, terima kasih Mama Amel. Hal itu juga di sounding juga nih sama Bu Halimah, TK Negeri 1 Gelumbang. Itu kami sudah membiasakan, luar biasa nih Bu Halimah, membawa makanan sehat dan memprogramkan makan sayur dari TK nih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Halimah. Terima kasih, boleh juga nih diduplikasi, direplikasi, dicoba di sekolah-sekolah lainnya nih untuk kebiasaan tersebut. Kalau saya geser ke Bu Dian nih, seberapa penting sih Bu makan sehat dan bergizi itu? Makan sehat bergizi, oke. Kita kadang-kadang lihat tipikal anak ya. Ada anak yang kita lihat fenomena dulu deh, frozen food. Processed food. Kayaknya anak-anak sekarang ini lebih suka yang namanya frozen food. Gitu, sosis gitu ya. Walaupun saya sebenarnya suka juga sosis gitu, nugget gitu ya. Dan tapi itu yang instan, mie instan. Kalau disuruh pilih yang mana? Pasti mie. Gitu ya, dibanding sayur ya. Tapi ya itu tadi sekali lagi poinnya adalah kita sebagai bagian ya, kita sebagai ekosistem harus pastikan juga gitu bahwa apa yang menjadi asupan setiap anak itu bernilai gizi dan sehat untuk mereka. Kenapa? Karena ini akan berdampak kepada bagaimana mereka belajar nantinya. Mungkin Bu Vivin cerita sama kita bahwa kadang-kadang ada anak yang tidak sarapan, konsentrasinya loss. Pasti itu jadi anak-anak tuh tidak fokus gitu ya, Bu ya. pembelajaran.
makanan sehat dan bergizi ini penting banget karena ini memberikan dampak capaian belajar, hasil belajarnya dan juga konsentrasi dalam belajar. Wah, secara Gitu. tidak langsung nih Sobat Webinar, ini ada satu benang merah gitu ya. Kemudian ya keterkaitan gitu. Satu kebiasaan Satu dengan kebiasaan dengan wah luar biasa nih. Kita menemukan benang merahnya Sobat Webinar. Salah satunya juga tadi kurang konsentrasi gitu ya, Bu. Iya. Oke, kalau misalnya makannya sehat dan anak bisa semangat belajarnya ya. Dan kita lanjut nih ke kebiasaan selanjutnya yaitu gemar belajar gitu ya. Dari sisi Bu Amel nih saya mau coba kulik lagi. Kalau dari eh, maaf Bu Vivin, Bu Vivin, metode pembelajaran seperti apa sih yang biasanya Ibu terapkan di kelas gitu agar anak-anak tuh punya rasa gemar belajar yang baik gitu, yang tinggi gitu Bu? Sebenarnya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program makan ini ya. Jadi anak-anak tuh berfokus untuk belajar. Nah, saya biasanya menggunakan metode lebih seru dan lebih asik agar anak-anak tidak membosankan di dalam kelas. Bagaimana caranya? Caranya itu saya mengajak bermain game. Tapi dengan game itu saya kaitkan dengan pembelajaran. Kayak lompat-lompat tapi sudah lompat-lompat mereka mengisi teka-teki kayak gitu. Jadi kan ada semangat untuk belajar, bukan hanya metode ceramah atau metode-metode yang gimana, tapi metode pembelajaran yang lebih seru dan asik. Jadi Seperti anak-anak itu. dilibatkan gitu ya. Ada olah geraknya gitu, mereka berpikir juga gitu ya, luar biasa. Pembelajarannya sangat menyenangkan sepertinya Bu Vivin ya. Oke, kalau dari Bu Amel sendiri di keluarga gimana nih Bu caranya untuk membangun kebiasaan belajar gitu? Belajar gitu. Iya, jadi sebenarnya sih kalau ditanya gemar belajar sih enggak juga ya Pak. Varian gemar ya Pak. Kalau gemar itu kayaknya suka sekali belajar gitu loh. Cuman ini jadi kami itu memang membentuk kebiasaan belajar juga itu dari kecil ya Pak. Jadi kebetulan nih, nah ini kebetulan lagi latar belakang kami, saya sama bapaknya itu memang suka buku gitu ya Pak. Jadi memang jadi buku itu ada di mana-mana gitu loh Pak. Di istilahnya di kamar tidur ada, di musola ada, di ruang tamu ada gitu kan. Jadi buku itu ada di mana-mana dan begitu apa namanya anak kita lahir itu gimana sih cara kita menularkan kesenangan kita membaca itu kepada anak-anak gitu. Jadi semenjak kecil, semenjak dini ya udah dikenalkan, udah kita ceritain, udah kita bacain buku gitu. Dan sebenarnya untuk pengadaan buku juga itu nggak perlu buku baru yang mahal. Jadi buku layak pakai itu sekarang banyak sekali di marketplace gitu ya. Jadi kalau apa namanya? Iya betul buku second istilah orang ya used book. Jadi itu merupakan media yang sangat baik untuk melatih anak-anak kita. Jadi sejak dini mereka suka membaca, suka dibacakan cerita dan akhirnya akan berkembang ya Bu menjadi belajar itu bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, melainkan natural dia. Jadi dia pengen belajar yang lain, dia baca buku pelajaran juga nggak asing lagi gitu. Jadi kebiasaan itu memang terbentuk karena dari kecil kita biasakan untuk membaca. Jadi anak-anaknya belajar tuh atas dasar rasa ingin tahu gitu ya, penasaran terhadap sesuatu, luar biasa itu. Sebenarnya end game-nya apa sih Bu kalau anak-anak Indonesia gemar belajar Bu Dian? Tujuan akhirnya apa tuh? Mungkin bukan end game-nya ya sebenarnya kita pengen lihat ya Pak, tapi prosesnya gitu. Proses bagaimana kita ingin membentuk sebagai seorang manusia yang pembelajar sepanjang hayat. Jadi ketika belajar sepanjang hayat itu dimulai dari tadi buayan tadi ya Bu. Dari buayan saya percaya banget gitu, dari buayan dibacakan sampai dia tuh sudah terbiasa dibacakan buku cerita, muncul Ibu. Ini ibunya pernah cerita planet gitu ya, misalnya gitu ya, planet Mars itu seperti apa ya? Ensiklopedia gitu ya. Ragam Mars, jadi dia muncul nih gemar belajarnya. Mama saya ngebacain ragam macam-macam planet di dunia ini. Aku tertarik sama planet warna merah. Mulai besar bisa baca, dia cari sendiri tuh Bu. Akhirnya dia tertrigger. Jadi dia menjadi selalu ingin tahu, curiosity-nya timbul, menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Kenapa? Dipicu oleh rasa ingin tahu karena dari awal dia sudah diajarkan untuk apa ya, diberikan beragam informasi tuh
oleh orang Yap, tuanya. Jadi yap, kembali lagi kebiasaan tadi. benar. So reading, membaca itu merupakan satu kebiasaan. Jadi reading Yap, habit itu yap, adalah yap, bagian yap, kebiasaan gemar belajar itu yap. ada di dalamnya reading habit. Baik, luar biasa. Boleh kasih tombol reaksinya dulu dong, Sobat Webinar Ampere. Luar biasa tadi kita dengar tuh terkait bagaimana lingkungan yang mendukung eksplorasi gitu ya. Kalau tadi Vivin ke pembelajaran yang menyenangkan, kemudian Mama Amel itu terkait kebiasaan membaca gitu ya. Dari gemar belajar. Iya, kita juga ada satu lagi kebiasaan bermasyarakat, tapi sebelum itu tuh ada Bu Sri Sugini yang berbagi cerita dari SMP B Sri Katon, SMP Negeri B Sri Katon gitu ya. Musirawas. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Alhamdulillah di sekolah kami sudah melaksanakan. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bu Sri Sugini. Ya, berdoa bersama, sesudah belajar, sebelum dan sesudah belajar, membaca surat pendek, sholat zuhur berjamaah, 6 jam pertama, makan bergizi gratis, gitu ya. Anak-anak bawa bekal, air minum dari rumah, ada pojok baca kelas, sudut baca kelas, menanam senyum gitu, senyum sama salam sapa gitu. Hal-hal sederhana yang sebenarnya sangat teramat mudah untuk kita lakukan gitu ya. Tadi yang penting lingkungannya mendukung gitu ya. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, jadi ekosistem yang sangat baik gitu. Tadi kita menariknya sudah di level guru gitu, keluarga. Kalau satu lagi nih, bermasyarakat gitu ya. Bermasyarakat. Bermasyarakat. Kalau dari sisi guru, nih Bu Vivin, bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan bermasyarakat di sekolah gitu, Bu Vivin? Baik, dari kegiatan bermasyarakat tuh anak-anak setiap harinya ada namanya ekstrakurikuler yang dilakukan di masyarakat. Ada juga yang namanya setiap Jumat kami melaksanakan bergotong royong dan mengajak anak-anak untuk bekerja sama di sekolah tersebut. Oke. Uh, Jadi ada aktivitas ada kolaborasi aktivitas. gitu ya, kerjasama gitu, mereka peduli gitu. Oke, luar biasa. Kalau dari Mama sendiri bagaimana nih anak-anaknya untuk dikenalkan ke lingkungan masyarakat? Jadi yang langkah ketujuh, ini kebiasaan ketujuh ya, kebiasaan keenam ya yang bermasyarakat ini kami pahami itu mungkin dengan bergaul dengan teman sebaya. Kalau misalkan anak-anak saya tuh, misalkan yang masih SD tuh ya, bagaimana cara dia bergaul dengan teman sebaya. Nah ini karena kebetulan itu apa namanya? Karena itu tadi kendalanya karena proses belajar, misalkan di sekolah ada pelajaran tambahan itu yang memakan waktu ya Pak. Sehingga untuk bergaul bersama teman itu Bu memang waktunya kurang. Iya betul. Terbatas gitu ya namanya. Jadi memang waktu untuk bergaul bersama teman itu lebih banyak di sekolah. Iya. Nah, kalau di rumah itu kebetulan juga misalnya tinggal di komplek perumahan yang teman-temannya juga nggak ada gitu. Jadi ya dimaksimalkan di sekolah. Oke. Sekali waktu ya dengan teman-teman di sekitar rumah ya rumah balance. ya. Oke, Sekolah baik, di rumah. baik. Ya. Ke Budian nih Budian. Jadi terkait bermasyarakat ini, hal apa yang ingin kita tumbuhkan? Sebenarnya bermasyarakat itu sudah dilakukan kok oleh anak-anak di semua jenjang ya. Betul. Ketika dia belajar, berkolaborasi, selama proses pembelajaran, itu kan bagian dari bagaimana mereka bersosialisasi kan. Dan itu merupakan partnya, merupakan bagian bagaimana anak belajar bersosialisasi dalam bentuk kelompok gitu ya, di dalam kelas misalnya gitu ya. Nah, ketika dia belajar bersama di dalam kelas, itu ada bagaimana mereka harus berempati dengan temannya. Misalnya ada temannya gitu ya, nggak bisa menulis, dia bantu menulis. Itu bagian dari empati. Efek dari bermasyarakat. Jadi kita kalau bicara masyarakat, tidak harus bicara sebuah masyarakat yang besar ya di dalam banyak gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam kelas pun kita udah bisa building society. Kita udah bisa membangun bagaimana masyarakat itu belajar. Dalam ini masyarakat itu adalah siswa ya. Dari hal sederhana saja mereka berkomunikasi, berinteraksi, menghargai temannya, berempati teman yang sakit, itu udah bagian dari bermasyarakat Pak Akbar. Kalau saya tangkap tadi kata kuncinya nih Sobat Webinar Ampera, ada kata kunci ingin menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama gitu ya. Peduli dalam anak-anak temannya. yang peduli dengan temannya gitu ya, yang mandiri gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua, Bapak Ibu. Sobat Webinar Ampera, tadi tidak terasa nih obrolan 45 menit kita sudah membahas nih terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami juga membuka ruang untuk Sobat Webinar Ampera kalau ada yang ingin menanyakan
menyampaikan pertanyaan, tantangan, bercerita, berbagi pengalaman terkait 7 kebiasaan Gerakan Anak Indonesia Hebat. Disilahkan, saya izinkan kepada Ibu Dwi Utami. Boleh Ibu Dwi? Kalau memungkinkan untuk open kamera, Bu Dwi, langsung menyampaikan pertanyaannya kepada siapa? Disilahkan, Ibu Dwi, monggo. Iya, terima kasih Bapak. Salam Silakan Ibu. kenal Ibu Amel, Ibu Dian, dan Ibu Titin. Saya Ibu Dwi Utami. Itu audio. Halo. Ya, siap Ibu. Ya, baru Terdengar. terdengar. Monggo Iya. Ibu. Ya, salam kenal Ibu Dian, Ibu Amel, dan Ibu Titin. Saya Ibu Dwi Utami dari SD Negeri 20 Martapura, Oku Timur. Bapak terdengar suaranya? Jelas Ibu, disilahkan. Nah, iya, seperti ini Bapak dan Ibu semua yang terhormat. Alhamdulillah kalau di sekolah kami di SD Negeri 20 Martapura ini, Bapak, Ibu, kami sudah membiasakan anak-anak untuk mengisi jurnal kebiasaan 7 anak Indonesia hebat setiap harinya, seperti itu. Dan di sini akan saya tanyakan Ibu perihal ini, kan Ibu yang lebih banyak pengalamannya Ibu semua. Jadi anak-anak saya itu perihal yang berolahraga ini Ibu. Mereka itu kan kalau pagi itu kan dari berangkat sekolah itu kan mereka kan pasti belum berolahraga Ibu ya. Tapi di situ ada yang menuliskan semisalnya kan ada orang tuanya berdagang itu. Mereka menuliskan saya membantu orang tua saya menyusun dagangan di pagi hari. Kemudian ada yang bilang lagi di situ dituliskan saya membantu menyapu tadi pagi nyapu rumah. Itu sudah masuk di kategori berolahraga belum ya Ibu ya? Baik, Halo? selesai Bu Dwi. Ada lagi yang ingin Iya ya. disampaikan? Kemudian kalau yang satu yang pengalaman saya nih menarik, Ibu ya tadi kan salah satu Ibu tadi ada yang bilang katanya anak-anak paling susah makan sayur gitu ya untuk Ya. makan yang bergizi. Nah, ini pengalaman saya pribadi Ibu ya, karena di P5 kami itu kan kami mengadakan untuk berkebun itu, bertanam sayuran. Jadi kami kan bertanam berbagai macam sayuran seperti itu kangkung, terong gitu ya Ibu ya. Kemudian ada lagi sawi gitu kan. Nah, jadi pada saat sudah panen itu Ibu salah nggak Bu, Ibu tindakan saya ini memang mereka jadi gemar makan sayur. Tapi yang memasakkannya itu saya dari rumah Bu. Jadi saya bilang gini, "Nak, anak-anak kan tidak suka makan sayur ya. Gimana kalau hasil sayur kita ini Ibu yang masakkan di rumah, nanti Ibu bawakan, tapi besok kalian makan ya, bareng-bareng ya, sama-sama." Dan hasilnya amazing itu Bapak Ibu ya, ternyata sewaktu mereka makan bersama itu lahap gitu loh, mau kalau ada teman-temannya gitu. Apakah memang faktor teman juga itu bisa Ya, berpengaruh ya ya. Bapak Ibu ya, seperti Baik. itu. Wah, Begitu luar saja Bapak biasa Ibu, terima Bu Dwi kasih. Utami dari Assalamualaikum. Martapura. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dwi Utami. Boleh iya, kasih tepuk tangan dulu Bapak sama-sama. Ibu untuk Bu Dwi Utami. Praktik baiknya sangat menginspirasi Iya, gitu, iya, luar betul, biasa. betul. Ada jurnal, ada keterlibatan Izin, anak-anak membuat kebun di sekolah Kebun gitu ya, sayur. iya kebun sayur di betul sekolah itu, gitu. betul. Ada rasa kepemilikan anak-anak gitu ya, ada participative learningnya di sana. Anak-anak juga terlibat secara aktif dan mereka makan bersama hasil usaha mereka gitu menanam. Terima kasih banyak Bu Dwi. Terkait pertanyaannya Iya. mungkin Bu Dwi Oh, bisa jawab terkait apakah aktivitas-aktivitas tadi membantu orang tua, nyapu, nyusun dagangan itu olahraga juga nggak Bu? Atau harus senam sendiri Bu, harus jogging gitu Bu? Gimana nih Bu Dian? jadi eh, mungkin kita izin Ibu Utami, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya Ibu. Jadi kalau kita bicara, apakah contoh itu sebenarnya adalah bagian dari contoh-contoh bagaimana sikap-sikap yang baik sudah terjadi kepada anak tersebut. Yaitu menolong orang tuanya, dia berempati dengan orang tuanya gitu ya. Namun eh, berolahraga mungkin belum bisa kita kategorikan. Mungkin kalau dia bisa kategorikan olahraga tuh mungkin stretching-stretching khusus lah. Peregangan gue yang sederhana gitu ya. Sekolah dia bergerak dulu 10 menit gitu ya.
misalnya bergerak kanan kiri senam anak Indonesia itu cuma 7 menit kan kalau nggak salah. Itu mungkin bisa kita anggap sebagai sebuah kebiasaan berolahraga. Tapi kalau yang membantu orang tua itu adalah sikap menolong ya. Jadi itu sudah bagus Bu dan harusnya itu harus terus dikembangkan ya, sikap menolong orang tuanya. Lalu yang kedua adalah yang tadi kok kenapa anak jadi gemar sayur gitu ya. Itu karena suasananya Bu. Suasananya. Jadi di awal guru sudah membuat semacam proyek P5 yaitu menanam sayur, menanam bersama, akhirnya memanen bersama, akhirnya makan bersama. Jadi esensinya adalah kolaborasinya itu. Justru lingkungannya itu yang anaknya jadi mau gitu ya. temannya suka makan sayur. Oh, berarti aku juga suka makan sayur dong. Juga citra rasanya Iya, mungkin kalau rasanya mungkin beda. berbeda dibuat ya sama orang tuanya. Terus makan barengnya tuh loh Bu. Iya, makan barengnya itu yang mahal ya Bu ya. Iya. Nah tadi mungkin di rumah dia makannya orang tuanya sibuk berjualan, orang tuanya sibuk bertani, dia makan sendirian. Jadi dia itu makan semua yang packingan, proses. Tapi kalau di sekolah dia makan sayur bareng-bareng. Lebih seru gitu ya. Gitu. Oke, luar biasa. Bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Terima kasih Bu Dwi Utami, terima kasih Bu Dian, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Dwi Utami, luar biasa. Oke, kita satu lagi kali ya, tim. Untuk pertanyaan langsung boleh ditampilkan siapa raise hand. Saya izin berikan kesempatan kepada Bapak Tahroni. Izin Bapak silahkan boleh menyampaikan perkenalan diri, asal instansi, dan silakan langsung singkat padat Bapak pertanyaannya. Bantu untuk unmute terlebih dahulu. Bapak izin boleh suaranya Bapak, mohon maaf. Ada kendala apa Pak Tahroni? Disilahkan Bapak untuk membuka mikrofonnya terlebih dahulu. Boleh silakan Bapak, sudah bisa Bapak silakan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Tahroni, pengawas di KSD di Kabupaten Oki, tepatnya saya di Kecamatan Lempuing. Mungkin ini tanggapan ya, bukan pertanyaan, atau nanti kalau timbul ada ketemu di situ pertanyaan, monggo saja untuk ditindaklanjuti. Saya kebetulan ada 15 sekolah binaan, 13 SD dan 2 TK. Alhamdulillah dari mulai tanggal 6 begitu masuk pertama, saya melakukan sosialisasi tersebut. Alhamdulillah selesai kemarin. Itu saya menemukan beberapa solusi. Yang pertama, itu sangat diperlukan parenting. Parenting itu harus dihidupkan, minimal digital parenting lah. Tapi kalau yang lebih bagus, sosialisasi awal itu dilaksanakan parenting nyata. Artinya wali murid dihadirkan ke sekolah untuk mensepakati dari 7 kebiasaan tersebut. Karena kalau parenting tidak dihidupkan, itu nanti akan pincang jalannya program itu. Karena kayak itu harus tercipta kolaborasi. Jadi kalau hanya sekolah saja yang memiliki program itu tanpa komunikasi dengan wali murid, terutama itu akan pincang jalan program itu. Kalau hanya sekolah dengan murid saja, kejujuran untuk mengisi jurnal itu mungkin dia akan yang bagus-bagus, yang sudah semua dilaksanakan. Yang kedua, timbul juga inisiasi agar anak memiliki jadwal diri. Jadi anak-anak itu membuat jadwal diri dalam setiap hariannya, minimal dia berusaha untuk mendisiplinkan diri berdasarkan dari jadwal tersebut. Sementara saya mewajibkan kepada guru-guru binaan saya itu sebelum saat ini untuk menghidupkan digital parentingnya melalui grup WA, agar pada saat-saat dari 7 kebiasaan tersebut yang bisa
intervensi oleh guru untuk mengirimkan WA misalkan pada saat mereka belajar, pada saat mereka mau bangun pagi, dan pada saat mereka akan tidur. Kira-kira itu saja sementara, Pak. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas suara negara. Suara mereka nggak ada. Mana? Hilang. Ibu sobat webinar Ampera, saya mau coba geser ke kolom chat. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, adakah pertanyaan? Oke, terima kasih banyak Bu Herawati, Bu Safitri juga sudah berbagi. Oke. Oke, ada lagi. Terima kasih banyak dari Lahat, dari Banyuasin, itu ya. Oh, ada pertanyaan nih. Kalau di atas boleh, tim? Terkait jajan sepertinya ya di kantin gitu ya. Kalau saya tadi secara sekilas melihatnya. Oke, kalau nih, alhamdulillah pas ditanya jajan ke bawah boleh. Tidak mau jajan karena sudah kenyang, sudah bawa bekal. Oh, itu kuncinya nih ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak sudah berbagi juga cerita. Baik, mungkin ada lagi kah yang ingin disampaikan? Bapak Ibu, terima kasih banyak. Luar biasa webinar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada siang menuju sore hari ini. Partisipasinya, interaksinya luar biasa Bapak Ibu. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu. Masih bertahan 450-an orang itu di YouTube, 100-an tim. Oke, luar biasa partisipasinya. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Kita sudah menuju sesi akhir pada sesi diskusi webinar Ampera pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau menanyakan nih closing statement dari masing-masing narasumber gitu ya. Oh ya, sebelum itu nanti Budian boleh bantu untuk berbagi kalau misalnya Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera ada yang ingin mencari informasi, panduan gitu ya, dan infografis dan lain sebagainya terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, akan kemana nih Budian? Ya, mungkin minta bantu oleh tim. Jadi izin Bapak Ibu semua, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa kita akses di laman cerdas berkarakter di Kemendidasmen. Nah, ini tim akan menayangkan di mana websitenya atau lamannya. Nah, ini silakan tim kita langsung ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dipersilakan di beranda tadi. Ya, nah di website ini ya. Jadi sebelum tim menemukan langsung ke website 7 kebiasaan anak Indonesia Indonesia hebat, Bapak Ibu bisa di sini. Nah, di sini udah tayang. Jadi Bapak Ibu, di laman ini kita bisa belajar bersama terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah di-launching di bulan Desember oleh Pak Mukti. Ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya pertama kali kebiasaan ini diluncurkan pertama kali itu justru di Sumatera Selatan, di SD 59, di mana Pak Mukti mengajar di kelas tersebut. Nah, semua apa yang disampaikan oleh Pak Mukti itu di kelas adalah terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, misalnya yang pertama, silakan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa akses
gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan detail. Bangun pagi. Bangun pagi itu seperti apa? Bapak Ibu silakan saja klik ya. Bangun pagi mengajarkan nilai-nilai disiplin, keseimbangan, produktivitas, dan menghargai waktu yang berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Nah, di situ ada pelajari lebih lanjut. Jadi dipersilakan Bapak Ibu klik sehingga Ibu dan Bapak akan terkonfirmasi, terinformasi semua hal terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, misalnya izin itu boleh disilang tim. Bangun pagi akan juga menunjukkan beberapa tanda bahwa dengan bangun pagi anak akan lebih disiplin, anak akan mampu mengelola waktu, bisa mengendalikan diri, terjadi keseimbangan antara jiwa dan raga, dan juga mendukung kesuksesan. Nah, tim selain bangun pagi, kita juga ada yang namanya beribadah misalnya. Kalau pengen lihat beribadah itu seperti apa, kita klik back boleh tim. Jadi semua informasinya ada di laman ini gitu ya, Bu Dian Jadi gitu ya. tujuannya kenapa kami BPMP ingin menayangkan ini semata-mata supaya kita tuh betul-betul gitu loh terkonfirmasi, Pak Akbar. Jadi pengen tahu seperti apa 7 kebiasaan Indonesia hebat secara itu lebih detail gitu ya, Bu karena Dian di situ ya. ada panduannya, Luar biasa. ada jurnalnya. Jadi kita di zaman keterbukaan ini, Ibu dan Bapak, kita nggak perlu khawatir gitu. Semuanya ada di laman Puspeka. Jadi silakan. Contoh senam ada juga di situ. Senam anak Indonesia hebat. Lagu-lagu memudahkan. Lagu-lagu tentang 7 kebiasaan. Bangun pagi, apa isi piringmu gitu ya. Semua bisa diakses di laman Puspeka. Nah, jadi di sini bisa boleh langsung browsing Bapak Ibu, cerdas berkarakter .kemdikbud.go.id garis miring gerakan 7 kebiasaan gitu ya. Coba kita lihat dulu ke atas dikit tim, sebentar ke atas. Coba tunjukkan 7-nya tadi, ditayangkan dulu. Saya coba bacakan sekali lagi. Jadi di sini bangun pagi, lalu beribadah, silakan diklik nantinya, berolahraga, ke bawah lagi. Pengen tahu apa itu makan sehat dan bergizi? Tinggal pelajari lebih lanjut gitu ya, Bu. Gemar belajar itu apa? Bermasyarakat seperti apa? Tidur cepat seperti apa? Bisa diajarkan, ada panduannya, ada lagunya, ada videonya, dipersilakan untuk mempelajari secara detail. Itu saja. Pak. Terima kasih Bu Dian, sangat terinformasi. Boleh langsung tim, boleh langsung copy, kirim ke chat. Nanti Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera boleh bagikan seluas-luasnya informasi ini agar orang-orang juga lebih terinformasi nih terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya. Di sesi akhir Bapak Ibu tidak terasa kita sudah di penghujung acara gitu ya. Kita di sesi akhir saya mau dengarkan closing statement dari tiap-tiap narasumber gitu. Mungkin dari Bu Vivin terlebih dahulu dari SD Muhammadiyah Tanjung Raja Ogan Ilir gitu. Silakan Bu Vivin. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan pada hari ini. Yang saya harapkan untuk para guru dan para orang tua itu saya harapkan itu adanya fasilitator kepada orang tua juga, bukan hanya sekedar cuman guru, tapi orang tua juga. Dan saya harapkan ada kolaborasi antara kita juga gitu untuk mengingatkan anak-anak seperti itu. Jadi kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat itu kunci keberhasilan dari gerakan ini gitu ya. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera kepada Bu Vivin. Kalau dari Mama sendiri nih Ma, ada pesan yang ingin disampaikan nih? Jadi baik, terima kasih Pak Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita semua masih belajar untuk menjadi orang tua, untuk menjadi guru itu di sepanjang hidup kita. Jadi yakinlah bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ajarkan kepada anak-anak kita konsisten setiap hari itu akan membawa perubahan yang besar dalam hidup anak-anak kita di masa yang akan datang. Masya Allah, pesannya sangat menghangatkan gitu ya Bapak Ibu. Saya terharu gitu. Orang-orang tua menyatakan seperti itu. Ada kunci pentingnya. Kebiasaan kecil dan konsisten itu penting gitu ya. Itu kuncinya. Terima kasih Mama sudah berkenan hati dan berbagi gitu ya. Kalau dari Bu Dian, silakan Bu Dian. Iya, jadi pertama-tama BPMP ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak di webinar kita yang pertama nih ya. Ini ada di tahun 2025 gitu Bu Dian. Dan juga sahabat-sahabat webinar yang ada di YouTube nih. Aduh, luar biasa ya, baru pertama kali tapi animonya tuh mengejutkan gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini dengan tema gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang bisa kami sampaikan adalah
bahwa hebat itu bukan bicara tentang bagaimana kita menggapai prestasi, tetapi tentang bagaimana kebiasaan itu yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih hebat lagi. Seperti itu Pak Akbar. Keren sekali. Kebayang bagaimana visi Indonesia Emas di 2045 gitu ya, Gitu dengan melalui gerakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya. Harapannya Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera bersama mewujudkan gerakan generasi sehat, cerdas, berkarakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera yang saya hormati, sesi diskusi kita ngobrol hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Kalau misalnya berpartisipasi luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada 426 masih stay di sini. Di YouTube juga ada 100-an gitu. Terima kasih banyak. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir dan umpan balik yang sudah dikirimkan di kolom chat. Bapak Ibu juga bisa berbagi kesimpulan, pengalaman, cerita, apa yang Bapak Ibu dapatkan selama sesi ini. Dan juga jangan lupa di tag seluruh sosial media BPMP Provinsi Sumatera Selatan. BPMP Prof Sumsel gitu ya. Di Instagramnya, YouTube, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Sobat Webinar Ampera, ayo wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mau coba interaksi terakhir gitu kepada Bapak Ibu. Boleh dijawab di kolom chat. Seberapa optimis Bapak Ibu bisa menerapkan 7 gerakan anak Indonesia hebat di kolom chat Bapak Ibu. 1, makin pesimis. 10, sangat optimis. Langsung nih, setelah ini besok langsung coba untuk sosialisasikan kepada rekan-rekan guru, siswa, bahkan orang tua. Sangat optimis. 1 sampai 10 Bapak Ibu boleh bantu di kolom chat. Silakan, ada 9 sangat optimis, 10, 10 gitu. Woi, luar biasa. Mantul. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sama-sama berbagi, kita saling menguatkan, saling mendukung. Kalau misalnya ada kendala, tantangan, jangan ragu untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Kita sama-sama akan mencari solusi dan kerjasama dengan baik. Karena ini bentuknya ekosistem dan kolaborasi. Bapak Ibu Sobat Webinar Ampera, sesi kita hari ini sudah selesai. Saya dari mewakili segenap tim Pukom dari BPMP Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sesi webinar Ampera series pertama kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar series sesi kedua. Jangan lupa daftar hadirnya diisi dan umpan balik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.